Langsung saja, kali ini saya akan membahas tentang materi anuitas. Oke, yang pertama ada pengertian anuitas. Anuitas adalah pelunasan suatu pinjaman yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan pelunasan sekaligus, dengan angsuran yang berbeda, atau dengan angsuran yang besarnya sama. Berikut notasi daripada anuitas. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu rencana pelunasan pinjaman. Di sini ada contoh soal, sebuah pinjaman sebesar Rp100.000 akan dilunasi dengan 5 anuitas bulanan sebesar Rp21.850 dengan suku bunga 3% per bulan. Kemudian yang ditanyakan, yang A ada, buatlah rencana pelunasan pinjaman tersebut, yang B, susunlah daftar rencana pelunasannya. Berikut penjabaran jawabannya. Oke, di sini ada rencana pelunasan pinjaman. Bulan pertama, pinjaman awal bulan ke-1 Rp100.000, dibayar anuitas ke-1 sama dengan A1, yaitu Rp21.850, dengan bunga 3%, yaitu bunga dikali pinjaman awal sama dengan Rp3.000. Lalu ditemukan angsuran bulan pertama, yaitu Rp100.000 dikurangi Rp21.850 dikurangi 3.000 sama dengan sekian. Lalu sisa pinjamannya ditemukan sekian. Lalu lanjut ke bulan kedua. Perhitungannya masih sama seperti yang pertama. Dengan pinjaman awalnya kita gunakan sisa pinjaman di bulan pertama. Begitu seterusnya. Lalu yang bulan ketiga pun sama. Di sini kalau bulan ketiga sama ya. Jadi pinjaman awal bulannya itu menggunakan sisa daripada angsuran dari bulan kedua. Oke, kita langsung lanjut saja. Mencari bulan keempat, perhitungan masih sama, menggunakan sisa pinjaman di bulan ketiga. Kemudian yang bulan kelima pun sama. Nah, di sini ada catatan sebagai berikut. Oke, selanjutnya perhitungan angsuran ke AK. Sini ada contoh soal. Suatu pinjaman sebesar Rp10 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan sebesar Rp500.000. Jika suku bunga 3% per bulan, maka tentukan A-nya besarnya bunga pertama dan angsuran pertama, yang B besarnya angsuran ke-7, dan yang C besarnya angsuran ke-9. Di sini ada jawabannya secara detail. Oke. Di sini M-nya itu Rp10 juta, lalu A-nya Rp500.000 dan bunganya 3% per bulan. Maka bunga pertama sama dengan M dikali I, yaitu 10 juta dikali 3%, ditemukan Rp300.000. Nah, maka angsuran pertama di sini yaitu besar anuitas bulanannya dikurangi dengan bunga pertama. Maka didapatkan Rp200.000. Lalu yang angsuran ke-7 yaitu di sini ada rumusnya. Angsuran ke-7 sama dengan angsuran ke-1 dalam kurung 1 tambah I tutup kurung 7 dikurang 1, masukkan angkanya lalu ditemukan sekian. Lalu angsuran ke-9 pun sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke anuitas yang dibulatkan. Dalam transaksi perbankan, pembayaran pinjaman baik menggunakan sistem anuitas maupun lainnya nilainya bulat. Oleh karena itu, besarnya anuitas dibulatkan ke atas ataupun ke bawah dengan kelipatan berdasarkan persetujuan penerima utang dengan pihak perbankan dengan tujuan agar pembayaran lebih mudah untuk dilaksanakan. Oke, kita masuk ke anuitas yang dibulatkan ke atas. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu ditambah 1 dari nilai sebelumnya.
Lambang untuk pembulatan ke atas adalah A+. Oke, di sini ada contoh. Suatu pinjaman sebesar 20 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 6% per tahun selama 20 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam puluhan ribu, maka tentukan A. Besar nilai anuitas sebelum dan sesudah dibulatkan, B. Total kelebihan pembayaran anuitas, dan C. Pembayaran anuitas terakhir. Oke, di sini ada jawabannya. Di sini diketahui M-nya sama dengan 20 juta, I-nya 6%, yaitu suku bunganya, N-nya 20 tahun. Maka kita masukkan A sama dengan M dikali tabel anuitas kolom 6% baris 20. A sama dengan 20 juta dikali 0,087184557, maka ditemukan A sebesar 1743691,14. Kemudian kita bulatkan ke puluhan ribu ke atas menjadi 1750. Oke, yang kedua, kelebihan tiap anuitasnya. L sama dengan A dibulatkan ke atas dikurangi dengan A sebelum dibulatkan ke atas, maka didapatkan 6308,86. Oke, lalu total kelebihan pembayaran anuitas NL sama dengan L ditambah L dikali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris L kurung N dikurangi 1. Oke, kita masukkan nilainya, maka didapatkan NL sama dengan 232.075,14. Kemudian pembayaran anuitas terakhirnya ditemukan AT sama dengan A dikurangi L. A-nya itu tadi 1743691,14 dikurangi 232.075,14, maka ditemukan 1.511.616 rupiah. Lalu kita masuk ke anuitas yang dibulatkan ke bawah. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu dikurangi 1 dari nilai sebelumnya. Oke, lambang untuk anuitas ke bawah yaitu A negatif. Oke, di sini ada contoh soalnya. Suatu pinjaman sebesar 12 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 5% per tahun selama 15 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke bawah dalam ratusan ribu, maka tentukan yang A, besarnya nilai anuitas sebelum dan sesudah dibulatkan. Yang B, total kekurangan pembayaran anuitas. Dan yang C, Oke, kita langsung saja jawab ya. Yaitu di sini berarti M-nya 12 juta rupiah, I-nya 5%. Lalu di sini ditemukan A sama dengan 12 juta dikali 0,096342288, maka ditemukan sebesar 1.156.107,46. Lalu kita bulatkan ke bawah ke puluhan ribu menjadi 1.100.000 rupiah. Lalu kelebihan anuitasnya yaitu 1.156.107,46 dikurangi 1.100.000 rupiah, maka ditemukan 56.107,46. Oke, total kekurangan anuitasnya berarti 1.210.718,39. Nah, pembayaran anuitas terakhirnya AT sama dengan A plus NK, yaitu A-nya tadi 1.156.107,46 ditambah dengan NK-nya tadi 1.210.718,39, maka ditemukan 2.366.825,85. Oke, kita lanjut. Anuitas pinjaman obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang merupakan perjanjian pinjaman tertulis. Ini biasanya digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang besar. Pada surat obligasi terdapat tanggal pengeluaran, nilai nominal, tingkat bunga, tanggal pembebasan, dan nilai emisi. Jika pinjaman obligasi ini akan dilunasi dengan sistem anuitas atau sistem emission valus, pinjaman anuitas akan dilunasi dengan obligasi. Maka, biasanya nilai obligasi akan dipecah menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Misalnya sebagai berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Pinjaman obligasi 12 juta rupiah yang terpecah menjadi 1.200 lembar obligasi yang masing-masing besarnya yaitu 10.000 rupiah akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 10% selama 5 tahun. Oke, kita akan membuat rencana pelunasan serta tabelnya. Oke, jawabannya berarti di sini M-nya adalah 12 juta rupiah, lalu suku bunganya 10%, dan
lamanya itu 5 tahun. Maka rumusnya adalah A sama dengan M dikali I per 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat min N. Lalu kita masukkan angkanya, maka ditemukan sebesar 3165569,77. Kemudian di sini ada tabel angsurannya sebagai berikut ya. Angsuran pertama, angsuran kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan di sini sudah sesuai total lembarannya 100.000 lembar, dan di akhir pinjaman yang kelima sudah habis. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan.